Kita kenalan dulu sama satu hal yang sering banget muncul tanpa diundang. Pernah gak sih lagi rebahan di malam hari, badan udah capek tapi pikiran malah rame sendiri. Otak mulai muter kemana-mana, ngomongin hal yang udah lewat, mikirin sesuatu yang belum tentu kejadian, bahkan ngulang satu kejadian kecil berkali-kali. Seolah itu hal yang paling penting di dunia. Kalau lu pernah ada di posisi itu, kemungkinan besar lu lagi overthinking. Secara sederhana, overthinking itu adalah kebiasaan berpikir terlalu jauh tentang satu hal, sampai akhirnya bikin kita capek sendiri. Kepala penuh, cemas, dan kita ngerasa stuck di situ-situ aja. Berpikir itu wajar, berpikir itu perlu, karena dari situ kita belajar mengambil keputusan. Tapi overthinking itu berbeda. Dia bikin kita ragu, bikin kita takut buat melangkah, dan pelan-pelan bikin kita sering nyalahin diri sendiri. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak sepenuhnya salah kita. Dan satu hal yang perlu lo tahu, overthinking bukan tanda kalau lo lemah. Justru seringkali orang yang overthinking adalah orang yang peduli, orang yang sensitif, orang yang pengen ngelakuin segalanya dengan benar. Hanya saja caranya sedikit keliru. Sekarang, coba kita lihat perbedaannya. Berpikir secara normal itu arahnya jelas. Fokusnya nyari solusi. Ada batas waktu buat berpikir. Dan akhirnya kita berani ambil keputusan. Sementara overthinking arahnya justru ke kemungkinan terburuk. Pikiran muter di tempat yang sama, ulang hal yang itu-itu lagi. Bukan karena nggak tahu harus ngapain, tapi karena takut salah langkah, sampai akhirnya kita nggak ngambil keputusan apapun. Dan ini yang sering jadi masalah. Overthinking itu pinter nyamar, kelihatannya kayak lagi mikir matang. Padahal tanpa sadar, kita lagi nahan diri kita sendiri. Terutama buat anak muda. Anak muda hidup di fase yang kelihatannya santai, tapi di dalam kepala ramai oleh tekanan yang tidak terlihat. Kelihatannya baik-baik aja, tapi sering berantem sama pikirannya sendiri. Hidup terasa seperti persimpangan yang terlalu banyak. Semakin banyak pilihan, semakin kita sering takut salah milih. Dan disitulah overthinking mulai tumbuh pelan-pelan. Belum lagi tekanan sosial, melihat teman mulai sukses, melihat pencapaian orang lain lewat layar kecil di tangan kita sendiri. Bikin lo langsung mikir, dia udah sejauh itu, kenapa gue masih di sini? Tanpa sadar, kita membandingkan hidup kita yang penuh proses dengan potongan terbaik hidup orang lain. Dari sinilah pikiran kita mulai lelah, bukan karena kita tertinggal, tapi karena kita terlalu sering menekan diri sendiri. Kalau lo ada di fase ini, bukan berarti lo lemah, bukan berarti lo gagal. Dan ngerasa tertinggal bukan berarti hidup lu berhenti di situ. Lu cuma lagi ada di masa belajar. Belajar ngerti diri sendiri, belajar nerima kalau hidup gak harus selalu cepat. Gak semua orang punya garis waktu yang sama. Ada yang kelihatannya sampai duluan, padahal lu lagi dibentuk pelan-pelan dengan cara yang berbeda. Dan gak apa-apa kalau hari ini lu masih belum yakin. Gak apa-apa kalau lu masih ragu. Yang penting, lu masih jalan. Walaupun langkahnya kecil, walaupun kadang berhenti sebentar buat istirahat. Lu gak harus jadi siapa-siapa hari ini. Cukup jadi versi diri lu yang masih bertahan. Dan mungkin pelan-pelan itu udah lebih dari cukup. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis. Bukan buat ngilangin overthinking sepenuhnya, tapi buat ngurangin cengkeramannya. Pertama, lu bisa tulis apa yang ada di pikiran lu. Gak harus rapi, gak harus bagus, cukup jujur. Kedua, pisahkan mana yang bisa lu kontrol dan mana yang enggak. Kalau itu di luar kendali lu, lepasin pelan-pelan. Bukan karena lu nyerah, tapi karena lu berhak buat tenang. Ketiga, kurangi membandingkan hidup lu dengan orang lain. Ingat, yang lu lihat di sosial media itu bukan seluruh cerita, itu cuma highlight. Bukan perjuangan di balik layar. Dan yang terakhir, berani minta bantuan. Dengan cara ngobrol sama orang yang bisa lu percaya. Kalau hari ini kepala lu masih berisik, itu gak apa-apa. Lu gak harus langsung sembuh saat ini juga. Yang penting lu tahu, overthinking bukan musuh yang harus lu lawan habis-habisan. Kadang dia cuma tanda kalau lu terlalu keras sama diri lu sendiri. Pelan-pelan aja. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang masih mau jalan meski pikirannya lelah. Di akhir video ini gue mau bilang, lu lebih kuat dari pikiran yang sedang lu hadapi. Hargai diri lu sendiri,
hargai perjuangan diri lo. Dan jangan hukum diri lo seolah-olah lo gagal. Like kalau memang lo nyaman sama video ini. Subscribe biar gue bisa terus nemenin saat lo lagi ngerasa sendiri. Dan share ke orang yang mungkin lebih berantem sama pikirannya sendiri. Kalau lo suka sama konten ini, lu boleh banget baca ebook yang udah gue bikin. Isinya tentang overthinking. Di dalamnya gue bahas kenapa overthinking itu muncul, kenapa dia ternyata nyata banget, dan gimana caranya menghadapi pikiran-pikiran itu tanpa harus nyiksa diri lu sendiri. Buku ini udah gue tulis sesederhana mungkin, supaya lu bisa mudah paham sama isinya, dan ngebantu lu pelan-pelan keluar dari penjara pikiran lu sendiri. Anggap aja ini teman lu ngobrol, pas lu lagi capek sama pikiran lu. Link ebooknya udah gue simpen di deskripsi. Kalau lo ngerasa video ini relate, mungkin ebook ini juga relate buat lo. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sampai ketemu di video berikutnya.